Halo teman-teman calon guru profesional, jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi ya, pembahasan soal UKPPG tahun 2025 di part ke-8. Oke, seperti biasa kita akan jelaskan dulu subindikator yang mana, yakni subindikator 1.2.3, yakni pemilihan dan penggunaan sumber belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oke. Nah, adapun pengetahuannya ada tiga di sini di berdasarkan juknis ya. Di kisi-kisinya ada pendekatan dan metode pembelajaran. Yang kedua ada pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran. Yang ketiga ada produk hasil pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, teman-teman, ini berikut merupakan ya apa namanya soal yang sudah saya sesuaikan dengan subindikator tadi. Oke, ada soal yang pertama dari studi kasus ya teman-teman ya. Di sini, ya mohon maaf. Oke, ada kasus Bu Erna merancang pembelajaran berbasis proyek untuk tema teknologi ramah lingkungan di kelas 6. Nah, Bu Erna ini mengembangkan perangkat ajar berupa video demonstrasi LKPD digital, dan lembar penilaian proyek. Namun, saat implementasi, ia menemukan beberapa kendala. Siswanya kesulitan mengikuti langkah kerja, kebingungan memahami instruksi, dan hasil proyek bervariasi jauh dari tujuan. Nah, ia mengevaluasi bahwa produk perangkat pembelajaran yang ia buat belum optimal. Nah, teman-teman, apa pengembangan perangkat pembelajaran yang paling sesuai dengan prinsip pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? A. Menambahkan rubrik penilaian yang detail dalam LKPD agar siswa tahu standar kerja. B. Menyusun ulang LKPD dalam bentuk petunjuk petunjuk langkah demi langkah dengan ilustrasi dan refleksi mandiri. C. Mengganti proyek dengan diskusi kelompok agar siswa saling membantu dan memahami konsep. D. Menghapus video dan menggantinya dengan demonstrasi langsung oleh guru agar lebih jelas. E. Menyederhanakan proyek menjadi tugas individu dengan produk akhir yang seragam. Oke, seperti biasa teman-teman, kita renungkan dulu. Oke, oleh di pause, kita lanjut. Oke teman-teman, seperti biasa ya, kita bedah dulu kasusnya. Oke, di sini Bu Erna ya merancang sebuah pembelajaran berbasis proyek dengan tema teknologi ramah lingkungan ya di kelas 6 ya. Nah, ia mengembangkan perangkat ajar ya berupa video demonstrasi ya, sebagai media ini LKPD digital dan lembar penilaian proyek. Ini asesmennya, ini kegiatannya di LKPD digital. Namun saat implementasi ya, ini permasalahannya di implementasi ini, ia menemukan beberapa kendala. Nah, permasalahannya kendala di sini, yakni siswa kesulitan mengikuti langkah kerja, kebingungan memahami instruksi dan hasil proyek bervariasi jauh dari tujuan. Nah, di sini yang salah itu ini ya, teman-teman ya, kendalanya siswa itu sulit mengikuti langkah kerja. Nah, artinya solusinya itu eh, di LKPD itu harus memuat langkah-langkah kerja yang bisa dipahami oleh peserta didik atau instruksinya bisa dipahami oleh peserta didik sehingga hasil proyek itu tidak jauh dari tujuan. Nah, sehingga dia ini ya Bu Erna itu mengevaluasi bahwa perangkat pembelajaran belum optimal. Ya memang betul karena apa? Instruksi dari LKPD ini belum jelas. Oke, teman-teman, jawaban yang tepat adalah B, teman-teman. Yakni menyusun ulang LKPD-nya dalam bentuk petunjuk langkah demi langkah dengan instruksi dan refleksi mandiri. Nah, petunjuk-petunjuk ini harus jelas ya teman-teman ya. Nah, mengapa demikian? Kalau tidak jelas seperti kita diarahkan untuk membuat sebuah kue, contohnya instruksinya tidak jelas, bisa saja tidak kue yang dihasilkan, mungkin jajanan yang lainnya seperti itu. Nah, sedangkan option A kenapa salah ini ya, membantu penilaian tapi tidak memperjelas proses belajar bagi siswa. Nah, yang C, pendekatan kolaboratif bagus, tapi tidak menyelesaikan kesulitan instruksi. Nah, kan permasalahan sini kan instruksinya yang sulit dipahami oleh peserta didik. Sehingga apa tuh? Hasil proyek itu bervariasi, tidak sesuai dengan tujuan. Kemudian, ceramah ini juga tidak menjamin ya menangkap informasi yang aktif. Contohnya saja, saya ketika SD dulu, ketika diberikan ceramah, saya kadang-kadang tidak terlalu paham dengan apa yang disampaikan oleh guru. Mungkin ketika saya
berikan apa tuh eh, gambar dan sedikit petunjuk, saya bisa memahami apa dari materi tersebut dengan baik. Nah, kemudian yang ini bertentangan dengan prinsip diferensiasi dan kebernakaan proyek ya. Karena tadi individu rasanya jawaban yang E ini sehingga tidak cocok dengan pembelajaran diferensiasi dan juga kebernakaan proyek. Nah, jawaban yang paling tepat adalah P. Menyusun ulang ya. Susun ulang dulu KPD-nya adalah bentuk petunjuk langkah demi langkah. Nah, petunjuk langkah demi langkah ini harus disertai dengan ilustrasi ya, supaya mereka mudah memahami petunjuk-petunjuk tersebut dan memiliki refleksi mandiri di dalamnya sehingga mereka bisa merefleksikannya dari hal-hal yang sudah mereka eh, terapkan. Seperti itu. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah B, teman-teman. Oke, kita clear dulu. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Oke, ini juga studi kasus dalam rangkaian pembelajaran tematik kearifan lokal. Nah, Bu Desi menyusun sebuah bahan ajar berbasis budaya setempat, yakni berupa e-book dan infografis digital. Nah, di kelas tersedia proyektor dan tablet bersama. Oke, ini sudah memenuhi. Kemudian, namun beberapa siswa menunjukkan kejenuhan membaca e-book dan siswa dengan hambatan belajar merasa tertinggal. Nah, ia ingin melakukan pengembangan sumber belajar agar tetap kontekstual, menarik, dan inklusif. Nah, pertanyaannya teman-teman, apa strategi pengembangan sumber belajar yang tepat? A. Menambahkan permainan kuis digital untuk mengevaluasi si e-book. B. Menyediakan modul cetak sederhana sebagai alternatif dari e-book digital. C. Memberikan tugas membaca e-book di rumah lalu didiskusikan di kelas. D. Mengurangi penggunaan teknologi dan mengganti dengan cerita rakyat lisan dibacakan oleh guru. I. Mengadaptasi e-book menjadi cerita bergambar audio interaktif dengan narasi yang berbahasa lokal. Oke, seperti biasa kita renungkan dulu. Oke, kita mulai bedah kasusnya, teman-teman. Nah, di sini rangkaian tematik kearifan lokal ya Bu Desi ini menyusun sebuah bahan ajar ya berbasis budaya setempat. Artinya budaya dari milik peserta didik itu sendiri. Jadi berupa e-book dan infografik digital ya. Ini proyeknya digital ya. Nah, ternyata fasilitas di sekolah tersebut ternyata menunjang ya. Tersedia proyektor ya, bisa menampilkan infografik digital juga tablet bersama. Sehingga e-book dan infografik ini juga bisa tampil di tablet ini. Nah, ini memenuhi. Nah, namun ya, padahal fasilitas dan bahan ajarnya sudah bagus, namun siswa menunjukkan kejenuhan membaca e-book. Siswa siswa dengan hambatan belajar merasa tertinggal. Nah, di sini ada dua persamaan, kejenuhan membaca e-book dan yang siswa hambatan belajar merasa tertinggal. Nah, ia ingin mengembangkan sumber belajar agar tetap kontekstual dan menarik dan inklusif ya. Nah, jika kita lihat ketika anak-anak sudah tidak suka membaca e-book ini, kita bisa ganti ya dengan yang lain itu ya dengan yang lebih sesuai lah. Mari kita cek tuh, jawaban yang tadi. Nah, tadi ada di sini. Nah, ketika nah, di sini ada A, opsi A menambahkan permainan kuis digital untuk mengevaluasi isi e-book. Nah, ini tidak menyelesaikan ya permasalahannya karena ya tadi ini merasa jenuh membaca e-book ya. Ini tidak. Kemudian menyediakan modul cetak sederhana sebagai alternatif dari e-book digital. Oke, ini belum juga menyelesaikan. Ini memang bagus ya ketika perangkatnya mati dan lain sebagainya mungkin sebagai solusi alternatif atau plan B ketika internet dan lain-lainnya mati, tapi tidak menyelesaikan permasalahan karena masalahnya adalah beberapa siswa menunjukkan kejenuhan membaca e-book. Biarpun dia bentuk cetak, ini belum menyelesaikan permasalahan tersebut ya. Nah, C memberikan tugas membaca e-book di rumah lalu disusun di kelas. Nah, di sini sudah kelihatan ya kejenuhan membaca e-book juga di sini ya sehingga tidak cocok C. D. Mengurangi penggunaan teknologi dan menggantikan dengan cerita rakyat lisan yang dibacakan oleh guru. Dibacakan oleh guru ini mungkin alternatif, tapi ya
ketika ada fasilitas, kenapa tidak menggunakan teknologi ya? Ini masih kurang tepat. Nah, ketika dibacakan, kenapa enggak siswanya saja yang membaca cerita rakyat lisan itu? Sehingga kita melibatkan langsung peserta didik dalam proses pembelajaran. Ini masih kurang tepat. Nah, D, mengadaptasi e-book ya menjadi cerita bergambar. Ini berubah lagi kan? Gambar dengan audio interaktif. Oke, nah cerita bergambar ini mungkin akan menarik minat peserta didik karena e-book itu kan isinya lebih condong itu kan tulisan. Ketika diisi gambar dan juga penjelasan, mungkin bisa menarik peserta didik untuk membacanya. Serta ada audio interaktifnya di dalamnya dengan narasi bahasa lokal. Nah, dengan bahasa lokal yang ada di daerahnya, peserta didik akan lebih cepat memahami informasi. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah I, teman-teman. Oke, oke. Oke, kita clear dulu. Oke, teman-teman, kita sudah di ujung video ya. Mungkin saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman karena sudah meluangkan waktu untuk menonton video yang sudah saya berikan. Saya mohon maaf jika selama video ini saya mengucapkan salah kata atau entah itu disengaja atau tanpa sengaja. Ya, saya ucapkan terima kasih. Kemudian saya berharap dari latihan soal-soal yang saya berikan bisa menambah wawasan teman-teman serta bisa lulus UKM PPG dengan baik. Ya, semoga harapan teman-teman bisa berjalan maksimal, ya lulus dengan baik dan mendapatkan sertifikat pendidik. Nah, bisa kemudian ikut daftar P3K. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk pembahasan soal KPPG lainnya.